Saya jujur, buat para media yang menanyakan, banyak orang-orang media menanyakan, netizen menanyakan, ini saya baru bawa tiduran banget ya. Saya sangat-sangat kecewa dengan putusan hakim tersebut. Ya jujur. Karena satu, Jering ini tidak ada riwayat melakukan kriminal sebelumnya. Dan dia gak bunuh, gak korup, gak maling juga. Ya, permasalahan kata yang dianut adalah kacung. Tapi keputusan untuk banding atau enggak itu adalah keputusan dari Pak Gendo dan keluarga Jering sebagai tentu keluarga terdakwa. Poin kedua yang saya ingin tampilkan adalah kenapa saya kecewa? Karena saya sebagai individu memang saya sangat berseberangan dengan Jering untuk edukasi medsos. Surat tugas saya pada tanggal 8 Agustus yang keluar ke saya, dikeluarkan surat tugas, nanti akan dikeluarkan juga oleh di medsos, itu adalah untuk mengcounter narasi medsosnya Jering. Dan emang dari Satgas pun pada waktu itu saya belum dikeluarkan dari Satgas, lebih senengnya narasi Jering itu diadu argumen di media sosial. Jadi surat tugas saya jelas. Tetapi ya udah, kalau menurut saya perbedaan argumen itu bisa ditanggapi dengan argumen juga. Dan penjara itu bukan solusi untuk mengurangi hujatan ke nakes. Harusnya hujatan-hujatan ini kita clearkan dengan sebuah tindakan positif. Dan menurut saya vonis 1 tahun 2 bulan ini justru akan membuat semakin banyak hujatan juga ke ID. Jadi ini bukan solutif. Terus yang ketiga, saya emang di Jogja ngurus relawan baik banget, ngurus pengungsian, ngurus bantuan. Kemarin ngirim logistik, ini capek banget, Pol drop dari Jogja, akhirnya saya baru nyetir ke Jakarta, baru sampai banget, jadi otomatis saya nggak bisa ke Bali ya, karena saya harus memilih untuk ngurus pengungsi di Jogja, cuman saya diwakilin oleh Mas Manji dan Adam di sana yang infoin terus. Yang ketiga, di sini ada sebuah hal kontradiktif. Pertama, Ketua ID Bali Pak Teja itu mengatakan tidak ingin memenjarakan dan hanya meneruskan mandat dari ID Pusat. ID Pusat mengatakan tidak ingin memenjarakan juga, tetapi hanya mendukung rekomendasi. Tapi fakta di persidangan, Pak Teja itu menjadi saksi pelapor. Pak Teja juga ada pertemuan dengan saya pada 8 Agustus yang meminta Tirta nggak usah ikut campur di urusan hukum. Dan di pertemuan itu, Pak Teja meminta saya untuk fokus surat tugas saya, yaitu fokus di medsos saja untuk mengcounter isu-isu konspirasi dan isu bullying, nggak usah ikut campur. Tapi di fakta persidangan akhirnya terbukti ya, penjara. Jadi ini pertanyaan buat Pak Teja. Jadi Pak Teja ingin Jering udah ke penjara. Jadi Pak Teja sekarang di mana? Dan sampai detik ini, dari awal 8 Agustus itu saya sudah berjuang untuk menyampaikan pesannya Jering ke Pak Teja dan kawan-kawan di Bali agar di Bali tersebut ada pertemuan dulu lah. Paling nggak ada pertemuan, ada diskusi untuk menerima keluarga Jering dan Nora untuk permintaan maaf. Tapi sampai detik ini setahu saya chat Nora nggak dibales, chat saya soal mediasi juga nggak dibales, permintaan mediasi ditolak. Dan saya juga udah diskusi dengan beberapa tim teman-teman lawyer bahwa sebenarnya seperti ini, masalah Jering ini bisa diselesaikan ada beberapa tahap harusnya. Yang pertama, ada namanya somasi. Ada namanya somasi. Somasi ini bisa kita keluarkan kalau kita tuh sebagai organisasi atau individu tuh nggak suka dengan orang ini. Selalu ada somasi. Nggak mungkin tiba-tiba litigasi. Litigasi itu pengadilan ya. Mungkin teman-teman lawyer saya minta untuk dibantu, tapi saya juga tanya dengan tim legal. Salah satu tim legal yang di ID lah, tapi individu yang emang support saya juga. Jadi ada yang namanya somasi. Somasi ini kalau kita ngasih surat dalam waktu 3 kali 24 jam, misal Jering untuk minta maaf. Nah, Jering ini tidak menerima somasi apapun dari ID Bali. Kalau somasi ini tidak diindahkan, baru kita akan melakukan jalur litigasi. Nah, kalau somasi diindahkan, akan ada muncul nama mediasi. Jika somasi dan mediasi ini gagal, baru nanti kita melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Kalau pidana atau perdata, biarkan pihak berwajib yang memilah. Nah, kalau di kasus Jering ini, ID Bali itu tidak somasi, tidak ada mediasi, jadi tidak memberikan kesempatan Jering ini klarifikasi atau minta maaf ke ID Bali tersebut, tapi langsung melaporkan. Nah, karena ini deliknya pidana, deliknya biasa dan ini pidana, jadi tidak butuh pelapor di
untuk kasus ini dilanjutkan. Hanya butuh saksi pelapor. Nah, pada waktu jalannya persidangan, pada waktu proses pelaporan ini kronologisnya, kalau teman-teman mau tahu, saya diminta oleh Satgas Relawan untuk ke Bali, ada surat tugasnya. Surat tugasnya itu saya foto, karena pada waktu itu saya bertugas untuk mengcounter isu jaring di medsos, tapi untuk kasus yang konspirasi. Jadi sudah ada narasinya bahwa saya, yaudah Tirta yang ngurus konspirasi aja, atau ngurus counter isu-isu bullying. Nah, tapi ternyata dilaporkan. Lalu saya ke Bali, meminta ketemu dengan teman-teman di Bali, ada Pak Teja, ada Dr. Kio, dan kawan-kawan. Di saat itu, ada sebuah ucapan dan dealing persetujuan bahwa Dr. Tirta tidak boleh ikut campur soal di Bali. Dan itu ada bukti chatnya. Udah di-share ke Adam juga. Karena pada waktu itu, Pak Teja meminta saya untuk mengcounter isu konspirasi di medsos, sesuai dengan arahan dari pusat, yaitu counter medsos doang. Nah, di situ saya minta bantuan teman-teman di media sosial, dari influencer dan salah satunya Adam, dan itu ada buktinya, kita counter isu jaring di medsos. Tapi kita nggak ngerti kalau sampai dilaporin. Nah, pada waktu itu si Pak Teja mengatakan, urusan kepolisian biarlah menjadi urusan kami. Itu ada ucapannya. Dan itu ada ucapannya, dan pada waktu itu saya menanyakan amanah dari jaring, Pak, ini Pak dokter, apakah jaring diberi kesempatan untuk bertemu, yaitu ibunya paling nggak sama istrinya, untuk minta maaf langsung? Pak Teja mengatakan sampai jumpa di persidangan. Ya wes, ternyata di persidangan Pak Teja mengatakan tidak ingin memenjarakan. Ya wes, berarti kan dia mengatakan bahwa hanya menjalankan SK dari pusat. Nah, ID pusat mengatakan tidak ingin memenjarakan. Itu tergantung dari di Bali kecuali si rekomendasi. Jadi kan lempar-lemparan ya. Dan jujur aja polisi itu nggak bisa ngeproses sebuah kasus kalau nggak ada pelaporan. Nah, karena di Bali, jadi gini, ini kan yurisdiksinya di wilayah Bali. Karena ini Bali, di pengadilan negeri Bali, ya logika yang laporin orang Bali. Udah gitu aja. Simpelnya seperti itu ya. Pak Teja mau ngindar sampai kapanpun emang sudah ketahuan yang laporin sampean gitu. Nah, sekarang kan kita fokus pada setelah vonis ini. Apakah setelah vonis ini mengurangi hujatan ID? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Malah hujatan kacung-kacungnya akan tambah banyak. Dan ini masa kita penjarain semua, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi gimana, kayak mungkin gimana? Saya sampai kehabisan kata-kata. Kayak menurut saya ini tidak mengurangi hujatan kenakes at all. Sumpah, nggak ngurangin. Kayak malah justru orang yang dulu respect sama ID malah turun karena dianggapnya tukang bungkam. Jadi agak lucu. Ini menurut saya nggak mengurangi sama sekali hujatan kenakes. Sumpah. Jadi menurut saya gini, buat senior-senior saya di ID, ini zaman udah berubah Pak Dokter. Ini zaman sudah berubah Pak Dokter. Sumpah, sudahlah. Menurut saya, kalau bisa diselesaikan dengan somasi dan mediasi, kita nggak perlu jauh-jauh ke litigasi. Karena melaporkan seseorang yang tidak pernah terlihat bersalah, hanya karena tuduhan kacung, karena pride, tersinggung, dan pride, harga diri, di sini harga diri, itu justru akan membuat orang semakin antipati. Mungkin kalian nggak percaya, tapi silakan nikmati 3 bulan ke depan, itu semua hujatan akan meningkat. Itu defense mekanisme orang. Pasti akan kayak gitu defense-nya. Kayak orang nggak peduli mau ID mau apa, tapi kita dianggap tukang bungkam. Dan ini nggak peduli ID mana yang laporkan, ini semua nakes yang kena. Saya memikirkan sampai sejauh itu. Pada tanggal 8 Agustus, saya sudah ngechat Pak Teja. Pak Teja minta saya utuh ya bongkar. Saya bongkar bilang, Pak, ini serius kalau Bapak lapor, bullyingnya meningkat. Pak Teja mengatakan sendiri, Tirta fokus ke bullying aja di medsos, gak usah ikut campur urusan kami di kepolisian. Itu adalah keluar dari omongan Pak Teja sendiri. Nah, sekarang dari penjara, hujatannya semakin meningkat Pak Teja. Ya Pak Teja puas. Ya kita tanya, mungkin yang kedua, mungkin kita bisa tanyakan ke Pak Teja, puas gak lihat jaring di penjara? Udah gitu aja. Gak usah segol dokter yang lain. Tanyain ke Pak Teja aja, atau di Bali, tanyakan, puas gak lihat jaring di penjara? Ketiga, tanyakan ke Pak Teja lagi, apakah bullying sejenis yang dilakukan oleh jaring, yaitu yang kata kacung itu, akankah berkurang atau bertambah? Tanyakan ke Pak Teja saja. Jadi mungkin teman-teman media bisa menanyakan 3 pertanyaan ini ke Pak Teja. Pak, puas gak lihat jaring di penjara?
Bapak kan bilang di awal nggak ingin memenjarakan. Nah, Jering di penjara nih 1 tahun 2 bulan. Puas nggak Pak? Kedua, Pak, kenapa kok ajakan pertemuan mediasinya oleh obrolan minta maafnya dilakukan oleh keluarga Jering dan Nora kok ditolak terus? Sampai chatnya Nora 2 minggu lalu nggak dibales. Terus tanya yang ketiga, Pak Teja, apakah penjara ini bisa menyelesaikan solusi atau memberikan solusi atau menyelesaikan bullying ke nakes atau malah membuat menambah? Bapak berani jamin nggak? Apakah gara-gara masuknya Jering Kebu ini bullying ke nakes akan berkurang? Kalau menurut dokter Tirta bertambah, Pak. Karena itu yang dirasain dokter Tirta dan dokter-dokter lainnya yang di bawah yang muda yang nggak tahu apa-apa soal pelaporan ini. Banyak dokter di ID yang tidak tahu pelaporan ini dan mereka cuek banget dan mereka bodoh amat sama soal kayak gini. Banyak dokter di luar sana yang lebih memilih fokus untuk melayani pasien, fokus untuk edukasi, fokus untuk ngurus kerumunan. Kita ini lagi gaduh ngurus kerumunan. Ditambah dengan gaduhnya soal ID Bali versus Jering. Yang katanya ID Bali dapat surat dari ID Pusat. ID Pusat bilang hanya rekomendasi dan surat dukungan ke ID Bali. Jadi menurut saya ini lempar-lemparan semua gitu loh. Jadi ya sudah, Pak Teja, gak semua dokter muda atau dokter yang enom atau dokter di Indonesia itu ngerti soal pelaporan Jering. Ini seolah-olah semua anggota ID itu ngelaporin Jering, padahal enggak. Ini kan organisasi perwakilannya Bapak. Ya Bapak yang menjelaskan. Karena sekarang adanya 1 tahun 2 bulan ini akan membuat bullying nakes semakin tinggi. Jadi kalau saya bilang Jering di penjara itu keputusan dari hakim. Karena dia WO ya, sempat WO. Nah ini pelajaran bagi kita juga. Jering di sini ada di jempol karena dia ngaku salah. Dia nggak kabur. Dia nggak kabur ya, even nggak kabur luar negeri. Dia nggak kabur ke rumah orang. Dia datang mematuhi sidang, cuman ada kesalahannya Jering satu. WO di sidang pertama. Yaitu mungkin bagi hakim memberatkan. Soalnya kalau setahu saya, kalau kata pengacara, hakim dan pengadilan itu adalah orang yang paling dihormati kalau di situasi sidang. Mungkin gara-gara WO itu hakim memandang yang lain. Tapi untung nggak 3 tahun saya mandangnya. Tapi saya kemarin bilang, saya berharapnya tuh nggak sampai segitu. Tapi ya wis kadung, mau gimana lagi gitu. Dan menurut saya Jering pun akan siap menjalani hukuman ini. Saya tahu watak Jering kayak apa. Dia bukan tipikal orang lari. Dia bukan tipikal orang yang kayak setelah divonis lari atau kabur, enggak. Saya yakin Jering akan menjalani hukuman ini dengan gentle. Jadi kita lihat Jering dari awal ya akan menjalani hukuman dengan gentle. Jadi saya bagi para netizen ya kita harus respect banget apa yang dilakukan oleh Jering karena dia nggak kabur, tidak melawan, minta maaf dan mengedukasi di beberapa saat dan siap berkolaborasi dengan ID kalau dia sempat mengatakan dia kolaborasi dengan ID kalau dia keluar nanti. Nah pertanyaan tinggal Pak Teja aja. Jadi itu statement saya. Jauh di lubuk hati, ya saya kekurangan partner debat. Sekarang partner debat saya dibui salah satunya. Jadi ya begitulah. Ternyata sulit sih saya mau ngomong karena kalau kita edukasi, kalau kita tuh argumen di medsos tapi nggak ada lamanya tuh nggak seru gitu loh. Ya gitulah fakta yang menurut saya sampai saya harus bingung ya. Mau ngomong harus gimana lagi. Jadi menurut saya ini lebih ke Pak Tejanya. Jangan sangkut pautkin nakes lainnya. Ini bukan kemenangan nakes. Ini statement saya. Di penjaranya Jering itu bukan kemenangan nakes. Gak ada urusan nakes di sini. Ingat ya, ini bukan kemenangan nakes. Jadi jangan bilang di media bahwa dokter menang, dokter menang, Jering di penjara. Gak ada. Karena gak semua dokter mengetahui pelaporan ini. Itu aja. Gak semua dokter tahu tentang pelaporan Jering. Taunya dari media kita. Saya bahkan tahu dari media. Tahu dari Jering sendiri. Yang nge-WA saya. Bahwa saya dilaporkan oleh teman-teman di Bali. Jadi jangan menganggap ini kemenangan nakes. Ini kemenangan ID Bali. Yang katanya mendapatkan rekomendasi dari ID Pusat. Yang katanya ID Pusat cuma ngasih rekomendasi. Saya pusing ini lemparan. Jadi monggo Pak Teja bisa jumpa pers. Atau bisa klarifikasi di media lah. Pokoknya jumpa pers. Perasaannya gimana setelah Jering di penjara. Itu aja. Mari kita menanyakan ke Pak Teja, Ketua ID Bali. Gimana Pak perasaannya setelah melihat Jering di penjara. Senang atau tidak?
Kalau sampai mengatakan, ya saya tidak ingin memenjarakan, itu bukti chatnya ada loh abadi. Dan saya ingat perintahnya Pak Teja, counter narasi medsos. Jadi saya ya intinya jangan menyeret semua nakes dalam penjaranya Jerry. Gak semua orang itu dokter mau ikut campur urusan kayak ginian. Mending fokus ngurusi kasus COVID, kasus pasien. Banyak urusan kita itu. Jadi ya kita mari tanyakan ke Pak Teja aja, puas gak lihat Jerry ke penjara? Puas gak? Apakah bisa mengurangi bullying ke nakes? Kita lihat. Kalau sampai akhir tahun bullying ke nakes tambah banyak, saya rasa Pak Teja harus bertanggung jawab salah satunya.